Di dalam surat Yusuf ada fitnah. Kalau kita sering memfitnah setan, setan kan bilang, saya nggak godain, kamu sendiri yang bandel, kata setan. Ini ada fitnah juga terhadap serigala. Mereka mengatakan kepada ayah mereka, Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan keharibaan Rasulullah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umat pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dengan harapan dan doa mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan masuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah yaumul lail kita, ibadah tadarus kita dan seluruh aktivitas ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki acara inti, kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya besok pagi, besok hari tepatnya pukul 16 di Menara Banggamono sini di Musola Al Barokah, kita akan ada acara buka bersama dengan yatim dan santunan yatim. Untuk itu kami harapkan kehadiran jamaah sekalian. Yang ada waktu silahkan hadir di Musola Al Barokah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti dengan seksama kajian majelis ilmu pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Haji Ali Hasan Al-Basri LCMA dengan tema Ilmu adalah Cahaya. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Segenap pengurus musola atau masjid, diniatin jadi masjid. Insyaallah. Musola yang diniatkan akan jadi masjid. Mudah-mudahan dapat dukungan. Karena sayang kalau udah ada sertifikat kiblatnya, kalau belum jadi masjid. Mudah-mudahan segenap pengurus musola Al Barokah semua penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bang Ranamon selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara semua yang hadir dan secara langsung atau secara online. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat, sebelum bulan Ramadan itu kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu kita berdoa, ya Allah, turunkan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berarti sekarang dikabulkan ya? Padahal waktu itu kita berdoa dalam keadaan tidak berpuasa. Orang yang berpuasa doanya dijamin dikabulkan. Yang tidak berpuasa aja waktu itu doa kita dikabulkan. Gak ada jaminan di bulan Rajab dikabulkan doa. Tidak ada jaminan di bulan Sya'ban dikabulkan doa. Tapi ada jaminan orang yang berpuasa doanya dikabulkan.
Kalau tidak puasa saja doa kita dikabulkan, apalagi. Makanya sepanjang bulan Ramadan ini mulut kita isi dengan zikir dan kita isi dengan doa. Melihat anak kita doakan. Melihat apa lagi? Melihat istri perlu ada peluang juga. Kita bersyukur dikabulkan oleh Allah dan sekarang kita berada di hari yang ke-21 menurut hitungan pemerintah. Kalau ada yang berbeda silahkan saja, namun aturannya kalau ada negara yang sah dan di negara yang sah atau pemerintah yang sah ada otoritas yang sah, maka urusan masuk dan keluarnya bulan Ramadan itu ada di tangan pemerintah mestinya. Tapi karena kita di Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika, ya, tapi secara fikih dan silahkan lihat di seluruh negara Islam yang memutuskan masuk dan keluarnya Ramadan itu adalah otoritas yang sah. Masalah yang melihat nanti Pak Ustadz siapa namanya? Pak Rohendi. Namanya kayak orang bule. Rohendi. Masalah yang melihatnya siapa itu silahkan. Tetapi gitu, keputusan itu yang berhak mengumumkan itu adalah pemerintah yang sah. Namun kita alhamdulillah tidak pernah mempermasalahkan. Dan kalau hitungan pemerintah hari ini ke 21 Ramadan, berarti kita sudah masuk di 10 malam terakhir. Dan semua akan menjadi indah kalau dengan ilmu. Semua akan menjadi terang dan bercahaya dengan ilmu. Saya mau ambil beberapa contoh. Kalau kita semua yang hadir di sini dan yang ikut secara online, kalau disuruh pilih mau duit atau mau ilmu? Ilmu. Itu kan gaya lagi puasa, musola gitu kan. Jawabannya maunya ilmu. Pertanyaan seperti ini pernah disampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah ditawarkan uridu alaihi al-ilmu wal jahu wal mal. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditawarkan mau ilmu, mau tahta, atau mau harta. Nabi Sulaiman mengambil ilmu karena memiliki ilmu akhirnya mendapatkan hartanya dikelola dengan baik, tahtanya juga menjadi kekuasaan yang mendatangkan manfaat. Siapa yang ingin dunia fa'alaihi bil ilm, man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i atau salah satu dari ulama Islam yang menyatakan dan menegaskan siapa yang ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan dua-duanya harus dengan ilmu. Bayangkan kalau kita tak punya ilmu, jadul gak kita? Jadul. Handphone jadul. Kegiatan pengajian jadi jadul gak? Jadul. Sekarang bayangkan dengan ilmu teknologi dari berapa wilayah yang hadir? Banyak. Semua cabang. Bayangkan kalau kita tidak mengembangkan ilmu, ngajinya gimana ngajinya? Sementara yang namanya maksiat bisa ditransfer kemana-mana. Maksiat, coba maksiat itu bisa ditransfer kemana? Kemana-mana. Sampai kalau Anda menjadi astronot bawa handphone bisa apa? Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia maka wajib ilmu. Siapa yang ingin akhirat wajib ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan dua-duanya maka harus memiliki ilmu. Yang pertama, ketika Allah menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam,
Allah pamerkan di hadapan para malaikat. Para malaikat waktu itu bertanya-tanya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Dan ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat, dari surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, aku berkehendak menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu pengelola silih berganti, dari generasi 1 turun ke generasi 2, dari generasi 2 turun ke, itu namanya khalifah. Ya khalifu man ba'dahu, dilanjutkan oleh yang setelahnya. Aku berkehendak untuk menjadikan di muka bumi khalifah, pengelola. Para malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, apakah yang Engkau jadikan khalifah di muka bumi itu manusia yang punya potensi kuat, man yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang punya potensi kuat untuk melakukan kehancuran dan untuk melakukan pertumpahan darah, sementara kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami tidak pernah melepaskan tasbih, menyucikanmu, memuja dan memujimu. Seakan-akan malaikat ingin mengatakan, kenapa bukan malaikat saja yang menjadi khalifah di muka bumi? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat itu bertanya-tanya, ada yang mengatakan dia semacam protes halus gitu. Kenapa yang dijadikan khalifah itu manusia? Padahal manusia itu banyak yang baik atau banyak yang buruk? Manusia itu banyak yang baik atau banyak yang buruk? Manusia ini kan makhluk yang bisa jadi macam-macam. Bisa jadi burung dara, bisa jadi buaya, bisa jadi ular, bisa jadi apa lagi? Setan. Ini berani ngomong bisa jadi setan karena bulan Ramadan nggak ada setan. Jadi kalau ada yang bermaksiat di bulan Ramadan lalu mengatakan dia diganggu oleh setan, setan bilang itu fitnah. Karena setan nggak ada. Bulan Ramadan nggak ada setan. Jadi kalau ada yang bermaksiat, ada yang melakukan perbuatan buruk di bulan Ramadan, murni setan nggak ikut campur. Itu murni apa? Manusia berperilaku setan. Manusia yang berperilaku setan. Malaikat-malaikat yang suci bertanya atau mempertanyakan, apakah yang kau akan jadikan sebagai khalifah, pengelola muka bumi secara silih berganti itu manusia? Yang malaikat sudah diberitahu potensi, karena di dalam manusia itu ada akal, ada syahwat. Yang paling kuat mana yang paling selalu menang? Akal atau syahwat? Jadi memang kalau jam-jam segini menjelang habis zuhur sebelum buka puasa, asupan oksigen itu kurang bagus. Jadi kalau ditanya agak masih loading. Ada akal, ada syahwat. Biasanya akal sering digunakan untuk ngakal-ngakali, membenarkan. Ada surat namanya surat Yusuf alaihissalam. Surat Yusuf itu kan sering dibaca kalau ada yang hamil 7 bulanan ini. Niatnya untuk apa? Nah ini jangan disalahkan. Ustaz itu bid'ah, enggak bid'ah. Yang bid'ah itu baca WhatsApp. Kalau baca Al-Quran
Nggak boleh dibilang bid'ah. Orang baca Quran kok, baca Quran sendiri, baca Quran beramai-ramai, baca Quran malam, baca Quran siang, baca Quran ada acara, nggak ada acara, itu bagus, bagus aja. Tapi maksudnya apa Ustaz? Niatnya itu jangan dikecilkan, jangan disempitkan hanya untuk tampan dan cantik. Karena tampan dan cantik itu genetika, keturunan. Kalau bapaknya pas-pasan, ibunya pas-pasan. Dibacakan surat Yusuf 15 kali, yakin mirip dengan ibu dan bapak. Gak mirip dengan Nabi Yusuf. Nah, di dalam surat Yusuf jangan hanya disempitkan dengan ketampanan Nabi Yusuf. Di dalam surat Yusuf itu banyak sekali ilmu dari kisah Nabi Yusuf dan abang-abangnya dan saudara. Salah satu dari sekian pelajaran yang bisa diambil adalah silaturahmi. Kamu harus terus berbuat baik walaupun terhadap orang yang jahat. Kemudian di dalam surat Yusuf ada fitnah. Kalau kita sering memfitnah setan, setan kan bilang, saya nggak godain, kamu sendiri yang bandel, kata setan. Ini ada fitnah juga terhadap serigala. Mereka mengatakan kepada ayah mereka sampai ke rumah dalam keadaan menangis di malam yang sudah gelap. Wajah abahum isya ayyam. Mereka datang sudah gelap malam dan mereka menangis. Itu namanya air mata. Buaya. Ada buaya. Buaya itu gak jahat. Makanya di Jakarta dan sekitarnya itu kalau ada seserahan yang dijadikan bawahan itu adalah buaya. Kenapa roti buaya? Karena buaya itu setia. Buaya gak akan berhubungan. Buaya itu kira-kira bahasa singkatnya, buaya gak akan selingkuhan, gak akan melakukan selingkuhan. Jadi buaya itu setia banget. Makanya kita doakan mudah-mudahan semua dalam setianya, bukan dalam segala-galanya. Tapi kalau ada yang mengatakan air mata buaya, coba baca dalam surat Yusuf alaihissalam. Yang menangis itu abang-abang, yang nangis itu dusta atau bukan? Dusta. Mereka mengatakan, ayah, kami sedang bermain, kami lengah, tidak memperhatikan Yusuf. Yusuf dimakan oleh serigala. Fitnah nggak? Fitnah. Serigala bilang, iya, gue binatang buas, tapi gue nggak makan Yusuf. Yang makan Yusuf siapa? Fitnah terhadap fitnah terhadap serigala. Serigala nggak pernah memakan Nabi Yusuf, tapi dibilang kita ini manusia sering memfitnah ciptaan Allah. Kalau ada tempat yang jauh, kita sering mengatakan tempat jin. Jin yang mana yang buang? Fitnah. Jangan sampai manusia yang diciptakan oleh Allah dijadikan khalifah, dan waktu itu para malaikat mempertanyakan, lalu Allah menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku maha mengetahui yang kamu tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama dan fungsi-fungsi dari ciptaan-ciptaannya. Setelah diajarkan, Allah pamerkan Nabi Adam di hadapan para malaikatnya. Dan waktu itu para malaikat ditantang, yang mempertanyakan kemampuan manusia, yang waktu itu bertanya, mempertanyakan, meragukan kemampuan manusia untuk bisa menjadi khalifah.
Allah pamerkan Nabi Adam alaihi salam dan diminta untuk menyampaikan kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Hai para malaikat, jelaskan fungsi satu persatu dari ciptaan Allah. Kalau kamu benar dalam sangkaanmu, dalam dugaanmu bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk menjadi khalifah di muka bumi, kalau kamu mempertanyakan itu, menyaksikan itu, tolong jelaskan apa fungsi dari ciptaan-ciptaan Allah. Para malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada satupun ilmu yang kami dapat kecuali semua yang bersumber darimu. Malaikat akhirnya mengakui karena Nabi Adam memiliki ilmu. Dan setelah itu para malaikat ditugaskan, diwajibkan untuk sujud. Kenapa malaikat disuruh sujud? Ada apa dengan manusia? Ada ilmu. Ada ilmu pada manusia yang menyebabkan manusia itu istimewa. Sampai malaikat pun sujud. Ilmu adalah cahaya yang dilihat oleh para malaikat, sampai para malaikat itu diperintahkan sujud, lalu para malaikat itu sujud. Itu yang landasan yang pertama, bahwa pertama manusia diciptakan, yang dipamerkan adalah kemampuannya memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, mana lebih hebat manusia dibanding dengan jin? Mana lebih hebat? Manusia atau jin? Mana yang lebih dahsyat, manusia atau jin? Nabi Sulaiman alaihi salam ketika telah mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, kemudian Ratu Balqis diminta untuk datang ke Palestina bertemu dengan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis siap untuk datang ke Palestina, dan Nabi Sulaiman mengumpulkan pejabatnya, dan Nabi Sulaiman mengatakan, man ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman? Siapa yang bisa mendatangkan istananya, singgasananya? Siapa yang bisa mendatangkan ke sini? Waktu itu ada jin. Jin itu ada kelasnya juga. Ada yang junior namanya jin Toma. Jin Toma. Ada yang senior namanya Ifrit. Qala Ifritun minal jin ana atik qabla an taquma min maqam. Dengan pede, dengan percaya diri, jin yang senior. Jadi jin itu ada yang senior, ada yang junior. Jin yang senior nanti namanya Ifrit. Berkatalah jin Ifrit yang merupakan jin yang senior dengan mengatakan apa? Saya mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke Palestina ini dengan waktu yang cukup singkat sebelum engkau bangun dari tempat duduk. Ini bangun dari tempat duduk berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Jin Ifrit, sekali lagi nih, sekarang kalau ada jin Ifrit gak apa-apa lah, senang juga dari situ. Karena jin juga puasa, boleh gangguin orang. Jadi kalau ada orang yang merasa digangguin oleh jin di bulan Ramadan, jin bilang tidak, saya lagi puasa. Jin juga mendapatkan mukallaf, jin itu mendapatkan tugas juga untuk beribadah. Jin Ifrit bukan jin sembarangan yang mengatakan saya mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang sangat singkat sebelum kau bangun dari tempat duduk. Hebat kan? Manusia hebat apa enggak? Lebih hebat dari manusia. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah murid Nabi Sulaiman, manusia yang memiliki ilmu, ini kata kunci,
yang memiliki ilmu mengatakan ana atihi qabla an yartada ilaika tarfu. Saya mampu mendatangkannya berapa lama sebelum engkau mengedipkan mata. Mana lebih hebat, jin atau manusia? Kalau manusia mengembangkan ilmu, maka dia istimewa. Tapi kalau manusia tidak mau mengembangkan ilmu, dia akan lebih rendah dari binatang. Watin wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asfal itu dari bahasa Arab, asfal. Asfala safilin. Demi buah tin dengan semua keistimewaannya, demi buah zaitun dengan semua keistimewaannya, demi gunung Sinai dengan semua kesuciannya, kami menciptakan manusia, demi tanah suci Mekah yang dijamin keamanannya. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Paling bagus itu artinya apa? Memiliki potensi. Kita bisa lebih dari malaikat, bisa juga lebih rendah dari binatang. Maaf, binatang ada yang korupsi nggak? Binatang tuh kalau lapar makan renyah, Tidur. tidur. Jadi kalau yang habis makan kenyang tidur, berarti binatang itu nggak pernah nyimpen loh. Singa tuh segalak-galaknya singa, sepuas-puasnya singa, begitu kenyang ditinggal nggak? Kalau kita kan bawa pulang. Kalau kita bawa pulang. Manusia bisa lebih tinggi dari malaikat, dan manusia bisa asfala safili. Manusia bisa lebih rendah dari semua yang rendah. Asfal itu artinya paling bawah. Asfala safili. Manusia bisa benar-benar rendah dari semua yang rendah, bisa lebih rendah dari binatang. Maaf, maaf. Kalau Indonesia jumlah penduduknya 270 juta lebih. Seandainya Indonesia memiliki jumlah ayam yang begitu banyak, mana lebih untung? Indonesia banyak punya ayam atau banyak punya manusia? Mana lebih untung? Kalau ada ayam 1000, ada manusia 1, untung yang mana? Hah? Ayam tuh gak pernah mengganggu. Ayam memberikan telurnya. Manusia? Kalau manusia tidak berilmu, dia akan lebih rendah dari binatang. Sehingga Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan kepada setiap orang yang Islam untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang pertama harus dituntut adalah ilmu yang terkait dengan keselamatan dunia dan akhirat. Artinya ilmu agama. Karena kalau selain ilmu agama itu menjadi bagian yang melengkapi, tetapi ilmu yang memastikan keselamatan di dunia sampai di akhir. Jangan sampai, mohon maaf, karena tidak berilmu, akhirnya agama yang dia laksanakan itu benar-benar tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Ada yang mendapatkan pelajaran itu one day one hadis, langsung dipraktekkan, nggak menuntut ilmu lagi, karena dapat dari sharing, dari posting itu dia dapat one day one hadis. Kalau sekarang musim hujan, Nabi Muhammad kalau hujan turun gimana? Dapat hadis, Nabi Muhammad kalau hujan turun keluar dari rumah, membuka sorbannya, kemudian berdoa dengan basah-basah. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan, ketika hujan turun, doa dikabulkan. Karena baru dapat hadis itu, dipraktekkan. Hujan turun, dia kemana? Keluar, berdoa.
Kalau yang mempraktekkan yang di Bogor yang satu hari hujannya Berkali-kali. sekian kali, kacau kan? Harus belajar. Apakah itu wajib? Kemudian kalau memang itu sunnah, kemudian apakah sunnah itu harus diterapkan? Para ulama yang sudah membagi, sudah memberikan disiplinnya. Oh, kenapa Nabi Muhammad demikian? Ya, Nabi Muhammad berada di wilayah yang turun hujannya sangat jarang. Sering dilaksanakan sholat istisqa. Jangan dipraktekkan hadis itu mentah-mentah di Bogor. Bayangkan ASN, pegawai Danamon, betul nggak? Semuanya begitu hujan turun keluar. Ilmu akan menjadi cahaya. Oh, zaman Nabi Muhammad itu hujannya, curah hujannya sangat jarang, sehingga ketika hujan turun itu, kalau yang kita lakukan kalau hujan turun kita lari atau keluar? Minggir. Bukan berarti kita mau minggir dari rahmat Allah, bukan. Tapi karena akan menjaga keselamatan, kesehatan. Ilmu yang akan mengajarkan mana prioritas. Keselamatan, kesehatan dengan melaksanakan sunnah Nabi. Karena menjaga keselamatan, menjaga kesehatan wajib. Sementara berdoa dengan hujan-hujanan hukumnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan. Satu lagi, Nabi Muhammad itu kalau makan selalu dengan 2 jari. One day one hadis. Pas hari itu dia dapat tata cara makan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau makan dengan 2 jari, mau makan bubur ayam. Susah, Pak. Tapi kalau dapat ilmu, diberitahu oleh kiainya, oleh pembimbingnya, oleh ustadznya, itu diberitahu. Nabi Muhammad itu yang beliau konsumsi kurma, makanya pantas. Kalau bubur ayam, ilmu itu cahaya. Jangan sampai, mohon maaf, na'udzubillah, yang terjadi di beberapa belahan dunia yang mengatasnamakan Islam, lalu dia melakukan bom bunuh diri, kemudian dia menyerang non-muslim. Salah satu penyebabnya adalah tidak memiliki ilmu yang cukup, sehingga dia ekstrim. Ketika dia ekstrim, dia menganggap yang berbeda dengannya sebagai apa? Malam Jumat baca Yasin atau baca Kahfi? Karena terjadi keributan di salah satu masjid antara yang ingin malam Jumat baca Yasin dan baca Kahfi, akhirnya jamaahnya keluar memilih membaca wasat masing-masing. Surat Kahfi, Nabi Muhammad menyatakan secara eksplisit, siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat akan mendapatkan cahaya dari Jumat itu ke Jumat yang setelahnya, akan mendapatkan cahaya dari tempat dia membaca sampai ke Mekah, akan mendapatkan cahaya dari tempat dia membaca sampai ke langit. Lalu surat Yasin gimana? Surat Yasin, Nabi Muhammad SAW setiap hari sebelum tidur selalu membaca tidak kurang 13 surat. Salah satu dari 13 surat, bukan 13 ayat. Kalau kita kan 3 ayat, 3 surat. Allahu Akbar. Trikul. Ada yang menyebutnya trikul gitu. Nabi Muhammad setiap hari sebelum tidur selalu membaca tidak kurang 13 surat. Salah satu dari 13 surat itu adalah surat Yasin. Baca surat Yasin bagus, baca surat Kahfi bagus. Yang tidak bagus Baca wasal.
Ilmu penting nggak? Penting. Sehingga kita nggak mempermasalahkan. Masa ada orang yang baca surat Yasin disuruh bubar? Kalau ada yang baca WhatsApp nggak penting suruh bubar, pantes. Surat Yasin, jantung Al-Quran. Kemudian malam-malam Ramadan itu terawihnya berapa? 11, 23, apa 36? Kalau nggak punya ilmu kacau nggak? Menganggap yang 23 apaan tuh? 23. Kemudian di malam 15 terakhir itu pakai kunut, witirnya pakai kunut, apa itu? Berarti kamu nggak punya ilmu. Gak ada, saya baca itu di dalam satu buku. Ya kamu baca satu buku. Yang kamu belum baca ada ribuan buku. Jangan sampai tidak berilmu lalu mengganggu sesama saudara. Mau terawih 11 silahkan. Mau terawih 23 silahkan. Mau 36 maaf, 8 aja diminta cepet. Ustaznya kan tanya, Ustaz, Ustaz ya, kita di sini 8 kali 4 rakaat 1 salah. Tolong jangan panjang-panjang. Sah nggak? Sah. Islam ini indah, Islam ini luas. Tapi kalau kita pelajari pendapat ulama yang berbeda-beda tersebut adalah bagian dari kekayaan pemikiran, dan itu bagian dari ijtihad. Jangan kita permasalahkan. 11 rakaat boleh dengan itu. 23 itu jumhur, mayoritas ulama seluruh dunia. Ada yang 36, mazhabnya Imam Malik. Karena Imam Malik ketika di Madinah, beliau yang merupakan imam ahli Madinah, tokoh besar di kota Madinah, dan ulama-ulama semua waktu itu murid beliau. Ketika penduduk Madinah melaporkan, wahai Imam Malik, penduduk Mekah itu kalau sholat tarawih setiap 4 rakaat mereka tarwihah, istirahat. Istirahatnya dengan tawaf. Mereka beruntung sekali. Kita yang di Madinah kan nggak bisa tawaf. Oh ya sudah, kalau begitu kita tambahkan untuk gantinya tawaf itu, kita tambahkan rakaatnya jadi 36. Dari Mekah ke Madinah jadi 36. Dari Madinah ke Jakarta jadi 8. Karena diskonnya. Tapi itu sah. Tidak sholat tarawih pun sah. Sah nggak puasanya? Sah. Tetapi rugi. Tidak tarawih pun karena memang Nabi Muhammad tidak mau memberatkan kepada umat. Ilmu ini penting sekali, dan ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang halal. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan dengan ilmu kita akan benar-benar bisa memupuk rasa persaudaraan. Karena perbedaan gak bisa dipungkiri, perbedaan tidak bisa diingkari. Dengan ilmu, oh itu mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan riwayat yang beliau miliki terkait dengan sholat tarawih Ramadan, setiap tanggal 15 Ramadan sampai akhir Ramadan, sholat tarawih beliau witirnya diisi dengan kunut. Wah Ustaz, menurut Syekh Albani enggak, menurut Syekh Fulan itu tidak. Silahkan. Tapi jangan sampai ada yang menganggap ulama-ulama itu dianggap sesat, apalagi dianggap sudah keluar dari ajaran agama. Na'udzubillah. Imam Syafi'i punya dasar, Imam Maliki punya dasar, Imam Hanafi punya dasar, Imam Hambali punya dasar. Dan ilmu yang harus kita tuntut itu adalah ilmu yang menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Dan jangan sampai karena tidak punya ilmu kebanyakan komentar. Dan memang katanya orang yang gak punya ilmu itu lebih banyak. Pernah lihat gak tukang obat sama dokter bedanya? Tukang obat ngomong terus,
Satu obat fungsinya untuk apa tuh? Hah? Sakit ini obatnya itu juga. Wah, ini bisa untuk ini. Tukang obat beda dengan dokter. Kalau dokter ketika berbicara memiliki dasar dan hati-hati. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, dan semenjak diturunkan Al-Quran, dunia mendapatkan cahaya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang selalu haus untuk menuntut ilmu, karena Nabi Muhammad yang mengatakan, tuntutlah ilmu dari mulai kamu masih utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak kamu masih di ayunan, masih di gendongan orang tuamu, sampai masuk di dalam liang lahat. Kenapa? Karena di dalam perjalanan kehidupan sering ada gelap. Ilmu yang akan menjadi penerang, ilmu yang akan menerangi hati, pikiran, dan perjalanan hidup kita. Dan siapa yang sepanjang hidupnya statusnya sebagai penuntut ilmu, ketika meninggal dunia nanti akan bersama para nabi-nabi, para syuhada dan sholihin, karena yang Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan menjadi majelis ilmu, menjadi taman surga yang akan memudahkan kita untuk sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita di alam sana, alam barzakh, menjadi taman di antara taman-taman surga. Derajatnya terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan sisa umurnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita adalah anak-anak yang pandai dan tulus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita minta untuk anak-anak kita, generasi setelah kita, dijaga oleh Allah dari semua yang tidak kita inginkan, dari semua bentuk bahaya dunia sampai bahaya akhirat. Dan kita minta untuk saudara-saudara kita di Gaza, mudah-mudahan diberikan kemenangan, diberikan kemenangan, diberikan kemenangan, dan diberikan kemerdekaan untuk Palestina. Dan kita minta kepada Allah untuk Indonesia, Allah jaga persatuannya, Allah jaga kesatuannya, Allah jaga stabilitasnya, dan Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada teman-teman kita, ada keluarga kita, ada sahabat kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kepulihan dan kesembuhan. Al-hadiniyah wa ala kulli najil salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang kurang dari saya mohon dibantu, maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan kita semua diberi kebahagiaan dan kesehatan lahir dan batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.